Apa itu fisika kuantum? Fisika kuantum mempelajari perilaku partikel-partikel kecil seperti elektron, proton, dan foton pada skala atom dan subatomik. Di skala ini, hukum fisika klasik tidak lagi berlaku, dan kita memasuki dunia probabilitas, di mana partikel dapat berada di banyak tempat sekaligus atau saling mempengaruhi meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Superposisi kuantum. Mari kita mulai dengan superposisi. Dalam fisika klasik, sebuah partikel hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Namun dalam dunia kuantum, partikel seperti elektron dapat berada dalam beberapa keadaan. Bayangkan sebuah koin yang dilempar. Dalam dunia klasik, koin akan jatuh di sisi kepala atau ekor. Tetapi dalam dunia kuantum, koin itu bisa berada di dua sisi sekaligus. Ini adalah superposisi. Komputer kuantum memanfaatkan prinsip ini melalui qubit atau quantum bit. Berbeda dengan bit klasik yang hanya bisa bernilai 0 atau 1, qubit dapat berada di kedua nilai tersebut secara bersamaan, memungkinkan komputasi paralel dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah keterkaitan kuantum atau quantum entanglement. Ini adalah fenomena di mana dua partikel menjadi saling terkait sehingga keadaan satu partikel langsung mempengaruhi partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah jarak yang sangat jauh. Dualitas gelombang partikel adalah konsep di mana setiap partikel dapat menunjukkan sifat gelombang dan partikel secara bersamaan. Contoh klasik dari konsep ini adalah eksperimen celah ganda. Dualitas gelombang partikel adalah konsep bahwa setiap partikel dapat menunjukkan sifat gelombang dan partikel secara bersamaan. Contoh klasik dari konsep ini adalah eksperimen celah ganda. Bayangkan menembakkan partikel seperti elektron atau foton melalui dua lubang dan mengamati pola pada layar di belakang. Jika partikel hanya berperilaku seperti partikel, kita akan mengharapkan dua garis di layar. Namun, yang teramati adalah pola interferensi, yang merupakan ciri gelombang. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum partikel dengan akurasi yang sempurna secara bersamaan. Semakin tepat kita mengetahui salah satunya, semakin tidak tepat kita mengetahui yang lain. Prinsip ini dijelaskan oleh persamaan sebagai berikut, di mana delta X adalah ketidakpastian posisi, delta P adalah ketidakpastian momentum, dan H bar adalah konstanta Planck yang direduksi. Ini bukan hanya batasan alat pengukuran, tetapi sifat fundamental alam. Misalkan, kita mencoba mengukur posisi dan momentum elektron. Semakin kuat kita mengukur posisinya, semakin tidak akurat kita mengukur momentumnya, dan vice versa. Sebelumnya sudah dibahas mengenai dualitas gelombang dan juga ketidakpastian Heisenberg. Sekarang akan dibahas perbedaan dari fisika klasik dan juga fisika kuantum. Pada fisika klasik yang dibahas ialah hanya perilaku suatu benda secara makroskopis, sedangkan kuantum membahas suatu yang terjadi secara mikroskopis. Contoh dari fisika klasik ialah mekanika Newton, elektromagnetisme Maxwell, dan juga hidrodinamika. Sedangkan untuk fisika kuantum contohnya ialah partikel subatomik, atom, dan juga molekul. Fisika klasik merupakan suatu metode yang bisa menjamin reaksi yang akan terjadi apabila kondisi awal dari suatu sistem sudah diketahui. Sedangkan pada fisika kuantum masih terdapat kemungkinan adanya probabilitas yang seperti dibahas pada Heisenberg, sehingga walaupun kondisi awalnya sama, hasil yang dihasilkan belum tentu akan sama selayaknya bagaimana fisika klasik. Sama halnya dengan dualitas, pada fisika klasik yang dianggap hanyalah partikel dengan arah atau trajektori jelas. Fisika kuantum menyebut partikel memiliki sifat-sifat yang sama dengan gelombang, dan gelombang juga mempunyai sifat yang sama selayaknya sifat-sifat partikel. Pada fisika klasik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tidak bisa menjelaskan fenomena yang akan terjadi pada mikroskopis, sehingga seperti yang sudah dibahas sebelumnya juga, komputer menggunakan prinsip kuantum sehingga dapat mengomputasi hasil yang diinginkan walaupun terdapat kondisi awal yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena fisika klasik akan mempunyai hasil yang sudah terjamin, sedangkan fisika kuantum masih memiliki probabilitas yang dapat berubah sesuai dengan ketidakpastian Heisenberg. Komputer kuantum mempunyai beberapa dasar kuantum seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana superposisi yang memungkinkan partikel ada dalam beberapa keadaan sekaligus, atau dalam komputer kuantum bisa mewakili qubit dalam komputasi kuantum yang dapat berupa 0, 1, atau keduanya. Pada prinsip superposisi memungkinkan komputer kuantum untuk memproses banyak kemungkinan keadaan sekaligus, sementara entanglement memungkinkan korelasi yang kompleks antar qubit. Kombinasi kedua prinsip ini memberikan keunggulan paralelisme yang signifikan dibandingkan komputer klasik dalam menyelesaikan masalah tertentu.
Hal ini menyebabkan komputer kuantum bisa melakukan beberapa tugas atau operasi di saat yang bersamaan. Algoritma yang memungkinkan semua ini terjadi ialah algoritma Shor dan juga Grover. Algoritma Shor sendiri bisa memfaktorkan angka besar secara eksponensial lebih cepat dibandingkan algoritma klasik yang memiliki implikasi besar bagi kriptografi. Faktorisasi bilangan dengan algoritma Shor dimulai dengan memilih bilangan acak yang lebih kecil dari bilangan yang akan difaktorkan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan GCD atau Greatest Common Divisor secara klasik antara bilangan acak tersebut dan bilangan target. Hasil GCD ini digunakan untuk menentukan apakah bilangan target sudah secara tidak sengaja berhasil difaktorkan. Untuk bilangan kecil, kemungkinan ini dapat terjadi. Sedangkan algoritma Grover ialah algoritma yang dirancang supaya mencari elemen dalam suatu database menjadi lebih efisien, memanfaatkan superposisi dan interferensi untuk memperkuat probabilitas solusi yang benar dan mengurangi untuk probabilitas yang salah. Halo, saya Lutfi Muhammad bin Prakoso 102-19-005. Di sini akan menjelaskan tentang komputer kuantum. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang beberapa prinsip dalam fisika kuantum, saya akan menjelaskan tentang komputer kuantum itu sendiri. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan prinsip mekanika kuantum. Berbeda dengan komputer biasa yang menggunakan bit sebagai informasi terkecilnya, komputer kuantum menggunakan sesuatu yang disebut sebagai qubits. Bedanya adalah bit mempunyai informasi hanya 0 dan 1. Sedangkan qubit bisa mempunyai identitas keduanya sekaligus dengan proporsi tertentu sesuai dengan keadaan kuantumnya. Salah dua prinsip yang digunakan dalam komputer kuantum adalah superposisi dan entanglement. Superposisi adalah ketika qubit itu berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Ini memungkinkan komputer untuk melakukan banyak perhitungan secara paralel. Sedangkan entanglement adalah kondisi ketika qubit itu saling terhubung. Ini juga akan membantu sebuah komputer bisa melakukan banyak perhitungan secara paralel dan bisa lebih efisien. Dalam komputer biasa, sebuah serial bit akan ditranslasikan dengan komputasi untuk menjadi bit yang lain. Akhirnya terbatas pada informasi 0 dan 1 yang akan dibawa oleh bit tersebut. Sedangkan dalam komputer kuantum, interaksi antar qubit memiliki identitas superposisi, akan menghasilkan keadaan superposisi yang lain. Dan informasi yang dibawakan bisa menjadi banyak sekali, karena superposisi mempunyai kemungkinan tak hingga. Sehingga penerjemahannya bisa akan jauh lebih luas. Komputer kuantum bukanlah versi kencang dari komputer biasa, ini perlu diingat. Tapi, ini adalah alat untuk melakukan komputasi yang akan sulit dilakukan dengan logika komputer berbasis bit alias 0 dan 1. Logika dalam komputer kuantum bisa lebih lebar karena kondisi superposisi yang memiliki informasi lebih banyak daripada sebuah bit. Dengan algoritma yang tepat, komputer kuantum bisa menyelesaikan masalah pemfaktoran yang jika dengan komputer biasa, tingkat kesulitannya meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah digit angka yang ingin difaktorkan, atau tingkat kesulitannya akan meningkat 2 pangkat n per 2. Tetapi dengan komputer kuantum, tingkat kesulitannya hanya akan meningkat secara polinomial dari jumlah digit angkanya, atau log n. Selain itu, komputer kuantum bisa melakukan pemodelan interaksi antar molekul, karena ini memerlukan komputasi untuk melakukan simulasi yang banyak sekali secara simultan. Setelah semua itu, ternyata komputer kuantum juga punya banyak kekurangan, yaitu ketidakstabilannya karena ketika melakukan sebuah koreksi error, dia memerlukan banyak qubit. Ketika perlu banyak qubit, ternyata dalam suatu komputer kuantum itu sangat sulit untuk dimuat karena gangguannya akan juga semakin banyak. Baik, selanjutnya perbedaan antara komputer konvensional dan komputer kuantum. Komputer konvensional dan komputer kuantum memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Pertama, dalam cara mereka memproses informasi. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. Pertama, representasi informasi. Komputer konvensional menggunakan bit sebagai unit dasar informasi yang hanya dapat berada dalam dua keadaan, yaitu 0 atau 1. Sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau kombinasi keduanya, superposisi secara bersamaan. Hal ini memungkinkan qubit untuk melakukan banyak perhitungan secara paralel. Selanjutnya, daya pemrosesan. Komputer konvensional memproses satu operasi pada satu waktu, sehingga kecepatan pemrosesannya terbatas oleh jumlah bit yang digunakan. Sedangkan komputer kuantum memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks jauh lebih cepat, dengan memanfaatkan superposisi dan entanglement yang memungkinkan banyak perhitungan dilakukan sekaligus. Ketiga, algoritma. Komputer konvensional menggunakan algoritma berbasis logika Boolean yang dapat diterjemahkan dengan mudah ke dalam kode komputer. Sedangkan komputer kuantum memerlukan algoritma khusus yang dirancang untuk memanfaatkan sifat unik qubit, seperti algoritma Shor untuk faktorisasi bilangan besar. Selanjutnya, koreksi kesalahan. Komputer konvensional lebih tahan terhadap kesalahan dan memiliki teknik koreksi kesalahan yang mapan.
Sedangkan komputer kuantum lebih rentan terhadap kesalahan karena sifatnya mengaku, sehingga memerlukan teknik koreksi kesalahan yang lebih kompleks dan belum sepenuhnya teruji. Pengaruh dan tantangan dalam pembuatan komputer kuantum. Pertama, pengaruh. Komputer kuantum memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang, termasuk keamanan informasi. Kemampuan untuk memecahkan enkripsi saat ini bisa mengubah cara data dilindungi. Pengobatan memungkinkan simulasi molekul kompleks untuk pengembangan obat baru. Selanjutnya ada optimasi, mampu menyelesaikan masalah optimasi yang sangat kompleks dalam waktu singkat. Tantangannya sendiri terdapat pada stabilitas qubit. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan yang dapat menyebabkan dekoherensi dan kesalahan dalam perhitungan. Selanjutnya skalabilitas. Meningkatkan jumlah qubit sambil menjaga integritas dan stabilitasnya adalah tantangan yang besar dalam desain perangkat keras. Selanjutnya ada tantangan berupa keterbatasan teknologi saat ini. Teknologi saat ini belum mampu memproduksi qubit dalam jumlah besar dengan keandalan tinggi. Selanjutnya, kelemahan komputer kuantum. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, komputer kuantum juga memiliki kelemahan. Pertama, rentan terhadap kesalahan. Kesalahan dalam perhitungan lebih umum terjadi pada komputer kuantum dibandingkan dengan komputer konvensional. Selanjutnya, ada biaya pengembangan yang tinggi. Penelitian dan pengembangan teknologi kuantum membutuhkan investasi besar dan sumber daya yang signifikan. Keterbatasan aplikasi saat ini juga menjadi tantangan bagi pengembangan komputer kuantum, karena aplikasi yang digunakan masih sangat terbatas, yaitu berupa aplikasi khusus dan belum siap untuk penggunaan umum seperti komputer konvensional.